Nah, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat ini akan memudahkan kita dalam melakukan operasi bilangan berpangkat. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya yaitu A pangkatnya dijumlahkan M ditambah N. Ini bilangan basisnya harus sama ya. Misal 2 berarti ya sama-sama 2. Contohnya 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangannya sama-sama 3 ya. Nah, kemudian ini ada pangkat 3 dan pangkat 2. Menurut sifat ini, jika ada bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Nah, ini juga berarti 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 hasilnya yaitu 3 pangkat 3 ditambah 2 atau 3 pangkat 5. Nah, kalau kita uraikan begini ya, kemudian hasilnya 243. Kemudian sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau perkalian tadi kan pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Contohnya 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 2 atau 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti 1 kali mengalihkan angka 3 ya, atau hanya 3 saja. Berarti 3 pangkat 1 sama dengan 3. Semua bilangan yang dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, jadi jika ada 10 pangkat 1 ya berarti hasilnya 10. 1 juta dipangkatkan 1 ya hasilnya 1 juta. Kemudian ini sifat yang ketiga, jika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, nah pangkatnya ini dikalikan. Contohnya, 3 pangkat 3 kita pangkatkan 2. Nah, ini pangkatnya kita kalikan, berarti sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 atau 3 pangkat 6. Hasilnya yaitu 729. Kemudian sifat yang keempat, jika ada pecahan A per B dipangkatkan M, nah ini sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing dari pembilang dan penyebutnya ini kita pangkatkan dengan M. Contohnya 2 per 3 kita pangkatkan 2. Nah, ini pembilangnya kita pangkatkan 2, penyebutnya juga kita pangkatkan 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 ya, sama dengan 4, kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3, hasilnya 9. Berarti 2 per 3 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu 4 per 9. Kemudian ini contoh yang ketiga, 1/4 dipangkatkan 3, berarti sama dengan 1 pangkat 3 per 4 pangkat 3, atau hasilnya 1 per 64. Nah, ini contoh soal yang memanfaatkan sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Ini tadi sifat-sifatnya yang baru kita pelajari ada 4 ya. Nah, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, tentukan hasil dari yang pertama 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini hampir sama seperti tadi ya. Berarti karena ini bilangan basisnya sudah sama, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2. Kita menggunakan sifat yang pertama. Jika bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya kita jumlahkan. Tapi tadi ya syaratnya bilangan yang di bawah ini atau bilangan basisnya harus sama. Hasilnya berarti 2 pangkat 5. Kemudian yang nomor 2, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Nah, ini berarti kita menggunakan sifat yang kedua. Kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkatnya kita kurangi. Berarti sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 9. Kemudian contoh yang ketiga, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, ini berarti pakai sifat yang ketiga. Pangkat dipangkatkan lagi. Berarti kita kalikan pangkat-pangkatnya. Berarti 4 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 3. Berarti hasilnya yaitu 4 pangkat 2 dikali 3 atau 4 pangkat 6. Sama dengan 256. Bagaimana cara tahu 256? Ya tinggal kalian jabarkan aja ini ya. 4 pangkat 6 berarti 6 kali kalian mengalihkan angka 4. Kemudian contoh yang terakhir, 2 per 3 pangkat 3. Ini sama seperti tadi. 2 kita pangkatkan 3 per 3 kita pangkatkan 3 juga.
Sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8, kemudian 3 dipangkatkan 3 hasilnya 27. Bisa dipahami? Kemudian ini contoh soal, ubahlah bilangan berpangkat berikut menjadi bentuk yang paling sederhana. Contoh yang pertama 9 pangkat 3. Nah, kita ketahui bahwa 9 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, berarti ini 3 kuadrat dipangkatkan 3. Berarti kita pakai sifat yang nomor 3. Berarti berapa ini? 3 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian 9 kuadrat dikali 3 pangkat 3. Apakah kita bisa langsung memakai sifat yang pertama? Tidak, karena tadi sifat-sifat ini yang 1 sampai 3 ya, bisa kita gunakan jika bilangan basisnya itu sama. Jadi kalau di sini 9, berarti yang di sini juga harus 9. Nah, tapi ini 9 dan 3. Bagaimana? Nah, ini kita ubah dulu. 9 kan tadi 3 kuadrat ya. Nah, 9-nya ini kita ubah dulu menjadi 3 kuadrat pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Berarti sama dengan yang depan ini kita gunakan sifat nomor 3. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti 3 pangkat 2 dikali 2. Kemudian hasilnya dikali 3 pangkat 3. Kita selesaikan yang depan dulu ya. Berarti 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kemudian karena ini sudah sama ya bilangan basisnya, sama-sama 3, berarti kita bisa gunakan sifat yang pertama. Berarti sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan 3 pangkat 7. Kemudian contoh yang terakhir, 16 kuadrat dibagi 8. Nah, 16 ini juga beda ya bilangannya 16 dan 8. Kita ubah dulu menjadi 2 pangkat sekian. Berarti 16 kan 2 pangkat 4. Kemudian kita kuadratkan. Dibagi 8 itu merupakan 2 pangkat 3. Nah, karena ini bilangan basisnya sudah sama, berarti kita bisa langsung gunakan sifat-sifat nomor 3 dan nomor 2. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti hasilnya 2 pangkat 4 dikali 2. Kemudian dibagi 2 pangkat 3, berarti nanti dikurangi 3. Atau begini. Jadi kita hitung dulu yang depan. Kan yang depan berarti pangkatnya jadi 4 dikali 2. Nah, karena pembagian kan dikurangi. Berarti setelah dikalikan, kita kurangi dengan 3. Atau jika bingung, kalian boleh step by step seperti contoh yang nomor 2 ini. Berarti hasilnya sama dengan, ini ya, ada perkalian dan pengurangan, kita dahulukan dulu yang perkalian. Berarti 4 kali 2, 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Berarti hasilnya sama dengan 2 pangkat 5. Bisa dipahami? Cukup sekian materi tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan kalian lanjutkan untuk menyimak video selanjutnya tentang FPB dan KPK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.